Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Enisari, NIM 6422055, kelas 64 2B26. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bencana alam, tugas mata kuliah karakter building. Bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang terbagi menjadi dua berdasarkan pemicunya. Pertama, bencana yang terjadi secara alami dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Beberapa bencana alam terjadi tidak secara alami, contohnya adalah kekelaparan, yaitu kekurangan bahan pangan dalam jumlah besar yang disebabkan oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Dua jenis bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa di luar angkasa jarang mempengaruhi manusia, seperti asteroid dan badai matahari. Menurut WHO 1971, bencana adalah tindakan alam yang sedemikian besarnya untuk menciptakan situasi bencana di mana pola hidup sehari-hari tiba-tiba terganggu dan orang-orang terjerumus ke dalam ketidakberdayaan penderitaan. Sebagai akibatnya, membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan medis, keperawatan, dan kebutuhan lainnya. Dan perlindungan terhadap faktor dan kondisi lingkungannya tidak menguntungkan. Indonesia merupakan negara yang sangat rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Sekitar 13% gunung berapi dunia yang berada di Kepulauan Indonesia berpotensi menimbulkan bencana alam dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia pada tahun 2004 yang memakan banyak korban jiwa di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara memaksa diadakannya upaya cepat untuk mendidik masyarakat agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi bencana alam. Faktor bencana alam bukan hanya dari kondisi geografis saja. Ada beberapa faktor penyebab lainnya, yaitu seperti faktor kerusakan lingkungan, faktor urbanisasi, dan faktor perubahan budaya. Yang pertama ada faktor kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor utama penyebab bencana alam karena banyak warga yang merusak hutan, menebang pohon sembarangan, bahkan membakar hutan. Akibatnya, banjir sering terjadi dan polusi udara pun tak terkendali. Lantaran tidak ada tempat yang layak untuk menampung tingginya curah hujan dan udara kotor tersebut. Adalah faktor kerentanan bencana alam yang berasal dari aspek sosial. Kedua, ada faktor urbanisasi. Angka urbanisasi di Indonesia terbilang cukup tinggi karena masyarakat desa banyak yang pindah ke kota. Urbanisasi yang tidak terkendali membuat jumlah penduduk kota meningkat pesat. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang melakukan urbanisasi bermukim di kawasan kumuh dan sempit. Terkadang, tempat mereka bermukim dapat menghambat aliran sungai dan akibatnya banjir hampir selalu terjadi setiap tahun. Ketiga, ada faktor perubahan budaya. Perubahan budaya secara tidak langsung dapat mempengaruhi terjadinya bencana alam di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan ekologis dan lingkungan sekitar. Keempat, faktor kurangnya kesadaran untuk memperoleh informasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadarannya akan perolehan informasi, khususnya terkait bencana alam dan mitigasinya. Kurangnya kesadaran dalam mendapat informasi turut menjadi faktor kerentanan bencana alam di Indonesia. Sebab kurangnya informasi tentang bencana hingga penanggulangannya mendorong bencana alam terus terjadi tanpa adanya solusi maupun pencegahan. Lalu bencana alam secara umum dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bencana alam geologi, yang kedua ada bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi, yang ketiga ada bencana alam ekstraterestrial. Yang pertama ada bencana alam geologi, adalah bencana alam yang sering terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Yang kedua ada bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi, merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan.
Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Lalu yang ketiga, adanya bencana alam ekstraterestrial, merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana di luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak mempengaruhi besar. Asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga menimbulkan untuk menabrak bumi. Lalu ada dampak bencana alam. Dari faktor yang melatar belakangi munculnya bencana alam, maka ada pula dampak dari bencana alam. Dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial. Dampak dalam bidang sosial mencakup kematian, luka-luka, sakit, dan hilangnya tempat tinggal dan kekacauan komunitas. Sementara kerusakan lingkungan dapat mencakup hancurnya hutan yang melindungi daratan. Kemudian ada pencegahan bencana alam. Pencegahannya yaitu masyarakat dapat menyiapkan alat seperti sirena dan sensor sebagai pemberi peringatan tentang kemungkinan terjadinya bencana. Dengan begitu, para warga bisa bersiap terlebih dahulu sebelum bencana alam datang. Selanjutnya, keadaan tanggap darurat. Semua tindakan harus dilakukan dengan cepat, mulai dari bantuan dana, tenaga, kajian bencana, dan lain-lain. Demikian presentasi tentang bencana alam dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.